Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya yang ada di kelas 4. Yaitu pagi ini kita kembali belajar masih pada tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Yaitu, nah, kali ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dah, baik anak-anak Bapak semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Nah, pagi ini kita melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pada tema 1, pada pembelajaran 1 kita lanjut pada pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran kedua ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah, siswa dapat mengetahui tingkat tinggi rendah nada pada lagu. Yang kedua, dengan kegiatan menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian jenis fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. Dengan mendorong meja, siswa dapat mengetahui perubahan gaya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertama kita masuk pada mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah. Nah, tentu sebelum kita mengidentifikasi tinggi rendahnya nada, otomatis kita terlebih dahulu mengetahui dulu jenis lagu-lagu daerah yang pernah kita dengar baik di sekolah maupun di lingkungan kita. Nah, anak-anak Bapak pernah mendengar, apakah anak Bapak senang bernyanyi? Nah, mungkin nyanyi tentang lagu daerah. Nah, kita yang berada di Sumatera Barat yang bersuku Minang tentunya sangat hafal dan kental dengan lagu-lagu Minang. Lagu-lagu Minang merupakan salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini sekarang Bapak ingin coba mendengarkan sebuah lagu. Nah, silahkan diikuti bagi yang mengetahui jenis lagu ini. Nah, itulah salah satu lagu daerah yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu lagu Tak Tontong. Semuanya pasti sudah kenal dan dengar lagu Tak Tontong ini, karena lagu Tak Tontong ini benar-benar menjadi primadona pada zamannya di Sumatera Barat zaman dahulunya. Nah, baik. Jadi Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan, salah satunya lagu daerah.
lagu daerah merupakan lagu yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, ini kita yang berada di Sumatera Barat banyak sekali lagu daerahnya, mulai dari lagu Tak Tontong, lagu Ayam dan Lape. Nah, ada satu lagi lagu yang dari daerah lain yang mungkin ini menjadi tolak ukur kita. Nah, ini ada Edo. Nah, dengan Edo berasal dari Papua. Ia senang bernyanyi dengan keluarganya. Nah, ini ada teksnya. Hari itu Edo mendapatkan tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu ini akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarga berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Nah, mari kita simak dan kita lihat teksnya secara bersama-sama, ya, yaitu Yamko Rambe Yamko. Nah, yuk mari kita bernyanyi bersama. Yamko Rambe Yamko. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat penyanyi, Edo memperhatikan tempo, tinggi, rendah nada. Apakah kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Nah, pada lagu Yamko Rambe Yamko yang telah kita nyanyikan tadi, Yamko Rambe Yamko ini memiliki lagu yang ceria, yaitu dengan tema yang cepat. Nah, ini dengan dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, untuk itu mari kita lihat secara detail apa itu tentang tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, berikut. Nah, tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat. Pemilihan tempo dalam lagu harus sesuai dengan isi lagu. Contohnya, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau lambat. Nah, jika kita lihat pada lagu Yamko Rambe Yamko ini termasuk cepat atau lambat? Ya, tepat sekali. Lagu itu dinyanyikan dengan semangat dengan tempo cepat. Nah, anak-anak Bapak bisa melihat atau memperhatikan jenis lagu lain yang bagaimana lagu bernada cepat atau bernada lambat. Nah, atau coba kita beri contoh salah satu, yaitu lagu tentang Nina Bobo. Nina Bobo bernada cepat atau lambat? Ya, tepat sekali. Mungkin di antara Bapak bisa menebaknya dengan benar, yaitu bertempo lambat, karena ada clue atau kuncinya tadi, yaitu biasanya lagu untuk menidurkan bayi menggunakan lagu bertempo lambat. Nah, salah satunya adalah lagu Nina Bobo. Nah, sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, perhatikan ini. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Sedangkan nada yang bertitik di atas disebut tangga nada dengan oktav tinggi. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada berurutan baik naik atau turun disebut dengan tangga nada. Tentunya saja jarak antara tangga nada berurutan ini naik atau turun adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau yang dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Papua memiliki banyak keragaman, bukan hanya soal lagu, tapi juga cerita rakyat. Berikut ini teks yang harus Ananda baca terlebih dahulu sebelum menjawab beberapa pertanyaan berkenaan dengan teks ini, yaitu Kasturi dan Dara Mahkota. Bapak kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silahkan dibaca mulai dari sekarang.
Nah, itulah cerita tentang burung dara mahkota dan koswari yang berasal dari Papua. Dari cerita itu silahkan anak-anak jawab pertanyaannya. Yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian ceritakan secara lisan cerita tersebut kepada teman-teman atau gurumu. Nah, jadi Anda diminta nanti untuk bercerita tentang cerita itu. Silakan Anda buat ceritanya, boleh divideokan dan dikirim ke Bapak. Nah, sekarang Bapak ingin berbagi tentang jenis-jenis cerita fiksi, diantaranya sebagai berikut, yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat antara lain ada yang disebut dengan jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum dan tawa bagi pembaca yang mendengarnya. Contohnya Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Nah, ini cerita tentang kebodohan disebut dengan cerita jenaka. Yang kedua, cerita mite, itu berhubungan dengan kepercayaan suatu benda peristiwa gaib atau yang dipercaya punya kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Mungkin Anda pernah dengar cerita tentang dewa-dewa yang ada di sekitar Anda atau cerita-cerita mistis yang tentang kegaiban, yang keangkeran. Nah, itu disebut dengan mite. Selanjutnya adalah fabel, adalah cerita tokoh binatang yang diceritakan hidup dan masyarakat seperti manusia, contohnya kancil dan buaya dan burung bangau. Nah, seperti yang Anda lihat sebelumnya atau Anda baca sebelumnya, yaitu kita cerita kasuari dan burung dara mahkota. Termasuk apakah ya? Nah, ya tepat, ya cerita tersebut adalah termasuk fabel, yaitu menceritakan tentang binatang. Nah, burung dara mahkota termasuk binatang. Nah, ini merupakan cerita salah satu contoh cerita fabel. Berikut legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya kejadian alam, asal-usul benda, dan kejadian di tempat. Contohnya terjadinya gunung Tangkuban Perahu dan apalagi Ayo. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak Bapak telah membaca sebelumnya. Contoh, ada salah satu contoh sebelumnya atau lebih tepat pada pembelajaran kita sebelumnya. Nah, ini merupakan. Nah, Anda juga diminta untuk mencari cerita legenda lain yang ada di daerah kita. Mudah-mudahan Anda dapat menemukannya. Makanya dari awal pembelajaran kemarin Bapak meminta Anda untuk bercerita dengan orang tuanya agar dapat mendapatkan cerita ya. Selanjutnya cerpen. Sebelumnya adalah saga, yaitu cerita lama mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya Calon Aran dan Lutung Kasarung. Nah, berikut cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya cerpen-cerpen anak pada majalah dan surat kabar. Adalah tugas Anda di rumah untuk membaca kembali. Pertama, cerita tentang kasuari dan dara mahkota, termasuk apakah cerita tersebut. Selanjutnya, jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna. Silahkan Anda baca kembali cerita ini dan golongkan termasuk apakah ia. Selamat mencoba, ini tugas untuk Anda. Baik. Nah, coba kita mengamati. Ini adalah Edo. Edo pergi sekolah dengan mengayuh sepeda. Mengayuh sepeda merupakan salah satu kegiatan gaya. Contoh gaya. Gaya apakah yang dilakukan oleh Edo? Ya, tepat sekali, yaitu gaya dorong. Edo mendorong pedalnya kuat-kuat ke bawah dan menaikkan lagi. Mendorong lagi. Sehingga sepedanya berjalan. Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ada nggak kita mendorong dan menarik? Nah, coba kita perhatikan ini. Nah, ya, Ananda diminta untuk mencoba. Nah, coba Ananda, ya, satu, letakkan meja di tempat yang luas. Yang kedua, dorong meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan
pergerakan meja, apa yang kamu rasakan? Nah, boleh andanya mendorongnya dengan meja, boleh juga kursi ya, jangan dipaksakan kalau tidak ada meja. Nah, yang kedua, kemudian doronglah meja bersama temanmu, gunakan kekuatan penuh seperti saat kamu mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja, apa yang kamu rasakan. Nah, silahkan Anda coba sendiri ya. Selanjutnya, apa perbedaan yang Anda rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Bagaimana pergerakan meja yang didorong sendiri dan berdua? Silahkan Anda ceritakan. Dan apa kesimpulan dari konsultan tersebut? Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Silahkan Anda ini tulis nanti hasil percobaannya dan kita kumpulkan bersama ya. Selanjutnya juga ada tugas sebelumnya, yaitu Anda diminta untuk mengidentifikasi jenis cerita kasuari dan darah mahkota, termasuk apakah iya. Cobalah Anda jelaskan. Selanjutnya cerita asal muasal telaga warna. Silakan Anda ceritakan kembali. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan ini dengan baik. Boleh bekerja bersama temannya, orang tuanya yang ada di sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Nah, selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak. Tetap semangat belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.